Suatu hari di ruang tunggu ICU rumah sakit, Diao seorang penulis naskah kehabisan ide untuk karyanya dalam sebuah proyek film. Di tengah kebuntuan itu, perawat tiba-tiba datang meminta Diao mengurus biaya administrasi pasien. Diao datang di rumah sakit untuk ibunya yang masuk ICU. Karena penyakit jantung, ibunya Diao sudah tua dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dokter meminta dia untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk karena mungkin ibunya tidak akan bertahan lama. Di tengah ketidakpastian itu, semua tagihan medis dan biaya rumah sakit membuat dia merasa tertekan. Tidak lama setelah dia kembali ke tempat duduk dan melanjutkan naskahnya, seorang wanita tiba-tiba datang membawa satu baris kursi ke ruang tunggu, membuat dia kehilangan konsentrasinya untuk sesaat. Gangguan lain muncul ketika dia mendapat panggilan dari atasannya yang memintanya untuk segera menyelesaikan naskah ceritanya. Meskipun dia tidak terbiasa membuat naskah tentang kisah cinta, selain itu menulis kisah romantis dalam suasana yang menyedihkan cukup membuatnya kesulitan. Dia kembali ke tempat duduknya. Kini perhatiannya tertuju pada wanita sebelumnya yang sedang fokus berdoa dengan suara yang terdengar agak keras dan jelas. Ketika dia melanjutkan naskahnya, dia tanpa sadar menulis semua doa yang diucapkan gadis itu, lalu berteriak sesaat setelah menyadarinya dan menciptakan suasana canggung. Keadaan pun semakin lucu ketika dia berusaha mati-matian menahan cegukannya yang tiba-tiba muncul. Wanita itu menatapnya dengan aneh. Lalu dia mengejutkan dia dengan ledakan balon plastik. "Lihat, cara ini selalu berhasil," ucap wanita itu sambil tersenyum. Dengan senyuman yang manis, cegukan Diao seketika terhenti. Dan waktu itu adalah awal mula mereka berdua mulai saling mengenal satu sama lain. Wanita manis dan periang itu adalah guru musik. Nama wanita itu adalah Bua. Diao menceritakan tentang naskahnya. Bua sangat tertarik dan ingin membacanya. Diao ragu, tapi sesaat kemudian Diao tidak bisa menolak. Setelah melihat Bua mengedipkan kedua matanya yang terlihat sangat manis dan menggemaskan, dia menyerahkan naskah di laptopnya kepada Bua, yang kemudian memintanya untuk memberitahu ending ceritanya seperti apa. Diao menolak, lalu menjelaskan bahwa sebagai pembaca cerita, Bua harus memahami karakter dan situasi yang mereka alami. Diao menjelaskan bahwa naskah yang dibuat Diao terdiri dari 4 alur cerita, dan masing-masing mempunyai ending yang berbeda. Lalu kemudian Bua mulai membaca naskah yang dibuat Diao, mulai dari cerita yang berjudul Seorang Wanita di Seberang. Kisah ini bercerita tentang pertemuan pria dengan wanita di tengah karantina pandemi COVID. Cerita dimulai ketika karakter utama, pria bernama Comcat, seorang pekerja kantoran. Dia minggu ini memenangkan taruhan pertandingan bola dengan temannya. Teman Comcat membuat taruhan baru karena temannya ini hobi sekali bertaruh. Taruhan untuk tidak keluar gedung apartemen selama 2 minggu saat karantina dan bertaruh 2 peti bir untuk pemenangnya. 3 hari berlalu, Comcat yang mulai bosan memesan minuman menggunakan drone. Dia kesulitan mengendalikannya. Saat drone miliknya mulai mendekat, wanita yang sedang menjemur pakaian dan hanya mengenakan handuk, kejadian itu pun terjadi. Teman Comcat yang mendengar cerita itu kini mengubah taruhannya dan menambah hadiah uang. Sekarang dia menantang Comcat untuk membuat wanita itu jatuh hati dalam waktu 2 minggu. Keesokan harinya wanita di seberang gedung sedang berbicara dengan temannya. Melalui telepon, dia adalah pramugari bernama Jinjing yang belum lama putus dengan pacarnya dan sedang berusaha untuk move on. Teman Jinjing yang dikenal sebagai S sedang dirawat di rumah sakit. Jinjing meminta temannya untuk segera mengenalkan pacarnya yang sangat misterius. Dia khawatir pacar temannya itu punya kehidupan ganda dan suka berselingkuh. Jinjing terkejut saat melihat drone milik Comcat kembali menghampirinya. Tetapi kali ini dengan catatan permintaan maaf, sebungkus makanan ringan, dan ID lain. Dan akhirnya mereka pun mulai akrab. Dan kini Comcat sering bertukar pesan dengan Jinjing. Mereka berdua melakukan banyak hal.
hal-hal romantis untuk mengisi waktu karantina. Sampai akhirnya Jinjing menunjukkan tanda-tanda ketertarikan. Comcat mulai merasa bersalah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jika Jinjing mengetahui kebenaran, pasti dia merasa kecewa. Sementara itu, pacar Comcat akan segera kembali. Comcat mengaku kalah dari taruhannya kali ini. Dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Di sisi lain, setelah dirawat di rumah sakit, Ice datang ke apartemen Jinjing, dan Comcat pun datang menemui Jinjing untuk menjelaskan situasinya. Dia dengan berat hati berkata bahwa apa yang mereka lewati selama ini hanya sandiwara. Air mata Jinjing mengalir ketika Comcat mengaku bahwa dia sudah punya pacar, dan hatinya semakin hancur setelah tahu pacar yang dimaksud adalah Ice, temannya sendiri. Bua sangat terkejut dengan akhir cerita ini. Dia menjelaskan bahwa dia tidak suka happy ending, karena menurutnya tidak ada yang tahu bagaimana hidup akan berakhir dan semua orang tidak selalu mendapatkan akhir yang bahagia. Naskah Diao terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan Bua tidak pernah bosan melihat perkembangannya. Cerita Diao yang kedua berjudul Dia yang di Sebelah Rumah. Berkisah tentang siswa SMA yang menaruh perasaan pada teman sekolah sekaligus tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Cerita dimulai ketika siswa SMA bernama Tir terus memandangi spanduk di sekolah di mana wajah gadis bernama Cheyenne terpampang dengan jelas sebagai siswa terbaik. Tir tidak begitu menyukainya karena dia sangat berbeda. Tidak seperti dirinya yang nakal dan sering membuat ibunya yang merupakan seorang guru malu karena tingkahnya. Tir dan Cheyenne sudah lama hidup bertetangga. Rumah mereka bersebelahan, tetapi tidak pernah akrab. Di samping itu, Cheyenne yang dikenal sebagai seorang wanita dingin dijuluki Ratu Es dan hampir tidak pernah tersenyum. Hingga suatu ketika Tir tiba-tiba merasa kehilangan ketika Cheyenne pergi belajar ke Cina. Tir tidak tahu apa alasannya, hanya saja dia merasa kepergian itu membuatnya tidak nyaman. Beberapa bulan setelahnya, Tir mendapatkan titipan ID WeChat dari salah satu guru di sekolah yang juga tinggal di dekat rumahnya pada malam itu. Tir akhirnya tahu siapa yang mengirimkan itu kepadanya. Dia adalah Cheyenne, gadis yang tidak dia sukai tetapi merasa kehilangan dengan kepergiannya. Cheyenne melakukan ini semua karena dia ingin meminta bantuan Tir. Ayahnya jarang pulang ke rumah, dan dia khawatir neneknya akan kesepian karena hanya tinggal bersama pengurus rumah tangga. Tir menuruti semua permintaan Cheyenne untuk mengirim beberapa makanan dan menemani neneknya mengobrol meski itu akan menjadi pekerjaan yang sulit karena dia sudah tua dan terkena Alzheimer. Seiring berjalannya waktu, Tir yang sering berkomunikasi dengan Cheyenne mulai merasakan kebahagiaan. Senyum manis Cheyenne berhasil meluluhkan hatinya dan membuatnya yakin bahwa Ratu Es tidak sedingin es di hatinya. Tir sangat senang saat mendengar kabar bahwa Cheyenne akan pulang, tapi kemudian dia kecewa karena pemerintah Cina melockdown Shanghai untuk membatasi penyebaran virus COVID. Cheyenne yang tidak tahu kapan dia akan pulang dan entah kenapa dia tiba-tiba sangat merindukan rumah malam itu. Saat melakukan panggilan video dengan Tir, berkata bahwa dia merasa aneh karena tidak pernah mengobrol sebanyak ini dengannya, padahal sudah lama hidup bertetangga. Tir menjelaskan bahwa itu karena pada dasarnya dunia mereka sangat berbeda. Saat aku kembali, bisakah aku datang ke duniamu? Tanya Cheyenne sesaat. Sebelum panggilannya terputus, dia tidak mendengar apapun. Sementara Cheyenne mengenang kembali ingatan masa lalu sebelum pergi ke Cina. Ternyata selama ini dia selalu mengamati Tir dari kejauhan dan mengambil beberapa fotonya secara diam-diam. Itu membuktikan bahwa sebenarnya Cheyenne sudah lama menyukai Tir. Mereka mungkin berbeda, tapi dengan cinta, batasan itu tidak ada artinya. Cerita Diao kali ini membuat Bua sangat kesal karena endingnya menggantung. Dia ingin tahu apakah Cheyenne berhasil pulang, apakah Tir mengetahui bahwa Cheyenne menyukainya, apakah yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya, lalu bagaimana kisah cinta mereka berakhir. Diao menjelaskan bahwa ending menggantung itu bagus karena penonton bisa mengartikan sendiri jalan ceritanya. Cerita ketiga yang dibuat Diao berjudul Seseorang yang Dibenci. Berkisah tentang kurir yang hobi balapan bernama Aud dan pengendara misterius yang selalu membuatnya kesal. Ceritanya dimulai pada malam hari di persimpangan lampu merah. Saat itu Aud bertemu dengan pengendara misterius yang juga bekerja sebagai kurir untuk perusahaan saingannya. Mereka berdua pernah balapan dan dari 3 pertandingan Aud hanya menang 1 kali.
Dan sekarang dia ingin membuktikan kemampuannya sekali lagi. Namun semua usahanya untuk menjadi yang tercepat sirna ketika dia lengah dan menabrak tumpukan sampah. Aud pun pulang dengan motornya yang sedikit rusak. Adiknya Ing yang masih kecil setia menunggunya di depan rumah. Berbeda dengan anak perempuan seusianya, dia tidak suka pada boneka dan lebih tertarik pada roket terbang. Ing menjelaskan bahwa suatu saat nanti dia akan menciptakan roket yang bisa membawanya kemana saja. Suasana malam itu menjadi sedih. Ketika Ing bertanya kepada Aud kapan sang ayah akan pulang, saat ini ayah mereka sedang terbaring lemah di rumah sakit dengan biaya tagihan yang cukup mahal. Keadaan itu memicu Aud untuk ikut balapan liar agar bisa mendapatkan uang dengan cepat, dan ia mempertaruhkan kalung emas miliknya. Namun jadwal pertandingan tiba-tiba diubah ke hari esok. Ketika polisi datang mengamankan area di sekitar motor Aud, tiba-tiba mati saat dia berusaha kabur, dan untungnya dia berhasil lolos dari kejaran polisi berkat bantuan pengendara misterius yang ternyata seorang perempuan, dan Aud tidak pernah menyangka dia seimut itu. Mereka berdua akhirnya mencari makanan di minimarket. Aud terkejut karena ternyata perempuan itu tahu banyak hal tentang dirinya. Di tengah pertemuan yang tidak terduga itu, pengendara misterius menjelaskan bahwa besok Aud akan mati jika mengikuti balapan liar. Pada awalnya Aud menganggap itu lelucon, tapi kemudian dia terus memikirkannya, terutama setelah pengendara itu berkata bahwa dia datang dari jauh untuk menemuinya dan memintanya untuk tidak mengecewakannya. Aud tidak percaya pada gadis itu bisa meramal atau datang dari masa depan, tetapi perkataannya membuatnya bimbang, karena jika dia benar-benar mati, adiknya akan kesepian dan tidak ada yang mengurusnya. Merasa tidak punya pilihan, Aud tetap datang ke acara balapan, tapi kemudian dia mengurungkan niatnya pada saat-saat terakhir. Aud segera pergi ke rumah sakit di mana gadis misterius yang datang menemuinya dengan kotak penuh uang yang dia dapatkan dari balapan sebelumnya. Gadis itu menyerahkan uang tersebut kepada Aud karena tahu dia sangat membutuhkannya. Aud bertanya kepada gadis itu tentang siapa dia sebenarnya. Sesaat sebelum pergi menaiki lift, gadis itu hanya tersenyum sambil memperlihatkan tato roket yang ada di lehernya, bahwa akhirnya tahu bahwa gadis itu adalah adiknya yang datang dari masa depan. Bua cukup terkesan dengan cerita Diao kali ini, yang menambahkan bumbu fiksi ilmiah. Malam itu di ruang tunggu rumah sakit, Bua berkata jika seseorang bisa datang dari masa depan dan memberitahu apa yang akan terjadi ke depannya, itu akan menyenangkan. Apapun hasilnya, kabar baik atau buruk itu lebih melegakan daripada harus menunggu dalam ketidakpastian dan tenggelam dengan harapan. Dia sedikit memahami perkataan Bua, lalu bertanya kepadanya, siapa orang yang dia kunjungi di rumah sakit itu? Pacarku, jawab Bua, yang kemudian pamit untuk pulang, sementara Diao hanya terdiam seolah terkejut mengetahui fakta itu. Cerita Diao yang terakhir berjudul Pengagum Rahasia. Berkisah tentang seorang pegawai minimarket yang diam-diam memendam perasaan pada pengunjung di tokonya. Cerita dimulai ketika Sue, tokoh utama dalam cerita ini, bekerja di minimarket bersama teman dekatnya. Suatu hal yang sangat dia sukai dari pekerjaannya saat ini adalah shift malam, karena hanya dengan itu dia bisa bertemu dengannya, perawat cantik yang suka datang ke tokonya. Ja menyukai dokter gigi di klinik tempatnya bekerja, dan hampir setiap hari dia selalu meninggalkan makanan ringan untuknya karena penasaran Sue dan Top datang ke klinik untuk melihat langsung sosok dokter Nam yang disukai Ja. Sue yang gugup karena aksinya diketahui oleh Ja membuat alasan bahwa dia datang ke klinik untuk memeriksa giginya, dan akhirnya dia bisa bertemu dengan dokter Nam. Sampai sejauh ini dia meminta pendapat Bua tentang naskahnya. Bua mengutarakan pendapatnya bahwa dia suka pria yang bertekad dan menyarankan dia untuk menambahkan unsur tersebut dalam ceritanya. Malam itu di ruang tunggu rumah sakit, perawat menyampaikan pesan kepada Bua bahwa dokter ingin berbicara kepadanya. Diao menyemangatinya dan berharap Bua akan mendapatkan kabar baik. Tapi sejak saat itu, Diao tidak pernah melihatnya lagi selama berhari-hari. Tentu saja itu membuatnya merasa kehilangan. Diao sangat senang ketika dia akhirnya melihat Bua ada di rumah sakit sedang menghibur para lansia. Ternyata selama ini dia pergi ke beberapa tempat suci untuk berdoa dan melakukan beberapa kebaikan untuk pacarnya. Ketika dokter memanggilnya, Bua mendapatkan kabar bahwa pacarnya tidak punya banyak waktu untuk bertahan.
Dia terkejut dan tidak tahu harus merespon kabar tersebut seperti apa. Bua yang tidak ingin larut dalam kesedihan menanyakan kelanjutan naskah film Diao. Cerita berlanjut ketika Suo meluangkan waktu istirahat untuk membaca buku kedokteran gigi. Meski terlihat mustahil, Suo merasa bahwa dia harus tetap mencobanya. Dia ingin melihat apakah takdir akan berubah jika hidup dengan jalan yang berbeda. Di malam itu, Ja datang menemui Suo dan bercerita kepadanya bahwa Dr. Nam akhirnya membalas perhatiannya selama ini. Dia sangat senang karena Dr. Nam mengundangnya makan malam di penginapannya. Suo pura-pura senang mendengar kabar itu, sementara temannya Tom menyadari bahwa itu sudah akhir dari segalanya. Dia yakin bahwa pertemuan dengan Dr. Nam bukan hanya acara makan malam biasa. Suo yang patah hati membuang buku kedokteran giginya ke tempat sampah. Beberapa hari kemudian, Ja datang ke minimarket menembus derasnya hujan. Di tengah malam, kali ini dia datang tanpa senyuman manisnya dan membawa kabar yang sangat mengejutkan. "Aku sangat bodoh," ucap Ja kepada Suo yang berdiri di sampingnya. Setelah tidur dengan Dr. Nam, pada malam itu Ja akhirnya tahu bahwa pria brengsek tersebut ternyata sudah mempunyai pacar. Suo tidak terima pujaan hatinya dipermainkan. Dia dengan amarah yang memuncak menyerang Dr. Nam di kliniknya hingga tak berdaya. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah datang lagi ke minimarket. Ia mengundurkan diri dan kembali ke kampung halamannya. Rumor mengatakan dia punya anak tanpa menikah dengan siapapun. Sedangkan Suo mengundurkan diri tidak lama setelahnya. Top tidak tahu kemana temannya itu pergi, tapi dia percaya Suo ditakdirkan untuk melakukan sesuatu di suatu tempat. 5 tahun kemudian, Ja menemani putranya yang sangat dia sayangi ke klinik gigi. Di saat itulah, dia akhirnya bertemu kembali dengan Suo yang telah menyelesaikan studinya dan menjadi dokter gigi. Di malam ketika Suo patah hati, dia memungut kembali bukunya dan belajar dengan giat. Keberhasilannya itu menjadi bukti betapa besar rasa cintanya untuk Ja serta keinginannya untuk hidup lebih baik. Dan semesta mengabulkannya. Harapan dengan cara yang tidak terduga. Bua sangat senang karena cerita ini berakhir bahagia. Dia mengikuti saran Bua untuk memainkan tekad karakter pada ceritanya. Dia percaya setiap orang bisa memilih jalan hidupnya sendiri, bahkan jika itu hanya terlihat seperti angan-angan. Selama ada kemauan dan kerja keras, semuanya akan tercapai. Bua tidak tahu banyak tentang menulis, tapi setiap kali dia selesai membaca naskah, dia memberikan komentar, kritik, dan saran yang pada akhirnya membantu dia untuk mengembangkan ceritanya. Tanpa disadari, kehadiran Bua membawa banyak pengaruh positif untuk Diao, sehingga dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bagaimanapun, naskah itu cukup menghibur bagi Bua, dan itu menjadi bukti bahwa semesta mempertemukan mereka bukan tanpa alasan. Hari itu di ruang tunggu rumah sakit, Diao mendapat kabar dari perawat bahwa ibunya sudah sadar. Diao tidak pernah menyangka itu adalah kali terakhir dia bertemu dengan Bua. Diao tidak tahu saat dia berbicara dengan ibunya lagi akhirnya bersamaan dengan waktu Bua harus mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya. Bua meninggalkan sepucuk surat untuk Diao berkata bahwa dia turut berbahagia atas kepulihan ibunya dan berjanji akan menonton filmnya di bioskop. Ibu Diao tetap di ICU selama 2 minggu. Kemudian dia menghabiskan waktu 2 bulan di bangsal biasa. Dia tidak pernah melihat Bua lagi setiap hari. Diao mengunjungi ibunya dan memikirkan Bua, bertanya-tanya kemanakah dia pergi. Waktu terus berlalu. Diao menyaksikan filmnya sendiri setelah rilis di bioskop. Di sisi lain, Bua juga datang ke bioskop untuk menepati janjinya kepada Diao. Tetapi Diao terlambat. Di tengah pemutaran film, Diao keluar studio untuk menjawab panggilan dari seseorang. Terkait hasil pekerjaannya, di saat itulah Diao bertemu kembali dengan Bua yang sedang memesan tiket film. Untuk kemudian selanjutnya, lagi dan lagi semesta mempertemukan mereka pada waktu dan cara yang tidak terduga. Pertemuan itu membuat Diao merasa telah mendapatkan akhir yang bahagia dalam cerita hidupnya. Tak satupun orang tahu bagaimana kehidupan akan berakhir. Dari semua orang tidak selalu mendapatkan akhir yang indah. Terkadang hidup tidak memberi apa yang kita mau bukan karena kita tidak pantas, tetapi karena kita pantas untuk menerima yang lebih baik. Ketika kamu tahu kenapa kamu menyukai seseorang, itu adalah sebuah kekaguman. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar tahu bagaimana hidup akan berakhir. Karena hidup tidak selalu memberi akhir yang bahagia, dan kenyataannya tidak semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi bukan karena kita tidak pantas, melainkan karena mungkin kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Seringkali kita tahu alasan kenapa kita menyukai seseorang itu hanyalah kekaguman.
Namun ketika tak ada penjelasan, tak ada logika, dan tetap terasa begitu dalam, itulah yang disebut cinta. Cinta sejati tidak selalu memiliki akhir yang bahagia, dan seringkali tidak memiliki akhir sama sekali. Waktu tak pernah berpihak pada siapapun, tapi waktu bisa jadi sahabat bagi mereka yang menghargainya dan menjalaninya dengan sabar. Cita-cita bukanlah takdir, melainkan petunjuk arah. Sebuah peta yang tak pasti, tapi bisa dilalui siapa saja yang berani memilih. Meski jalannya tak selalu terlihat nyata, meski kadang hanya tampak seperti angan, selama ada kemauan dan keyakinan segala hal mungkin tercapai. Setiap orang adalah perjalanan bagi orang lain. Dalam setiap perjalanan akan selalu ada dua hal, pertemuan dan perpisahan. Kebetulan adalah kata yang kita pakai untuk orang yang datang tiba-tiba. Tapi jika seseorang tetap tinggal, melintasi waktu, luka, dan segala hal di antaranya, kita menyebutnya takdir.